え小学校で運動会とかあるじゃない。あ、そうですか。なんか私も日本にいた時も全然見たことないよ。まあ、あ見る機会はあんまりないけど、学校で絶対にやる、小学校で。あ、そうですか。ああ、なるほど。なんか祭りの時も、そんなダンスやってないですか、今。で、祭りでソーラン節はやらないけど、祭りだと盆踊りやる。Ah, soka. Eh, soka. Jadi tadi saya tanya juga di Jepang juga adakah apa ya tarian tradisional kayak di Bali gitu ya? Kalau kita banyak tuh ya, jaipong lah, tari apalah, tari apa ya. Ternyata ada juga ya. Ada juga dan beliau juga bilang tadi so apa ini? Sorang ya, sorang. Jadi tarian sorang gitu ya. Jadi kayak どういうことですか、さっき書いてあるソーランって何？意味わからないけど、とにかく魚を取ってる Ah, そっかそっか。Jadi tariannya tarian kayak orang-orang kayak nelayan ya yang lagi cari ikan mungkin ya. Gerakan tariannya juga kayak kayak tarian ikan mungkin ya. そう、Ah, mita koto nai. 漁師さん。Ah, jadi saya belum selama saya tinggal di Jepang juga memang saya belum pernah lihat dan Yuki-san bilang tadi di Matsuri atau di festival memang nggak dipertontonkan ya, nggak dilihatkan, tapi ada di mata pelajaran sekolah ya, ada itu di Shogako Kara desho. うん、小学校の運動会。Oke, jadi ada di minimal sekolah SD ya. Sekolah SD. Hai, so desu ka. Hai. So kane. Jadi kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Siap-siap sesi tanya jawab. Jadi minasan boleh tanya apapun terutama seputar budaya dan pendidikan di Jepang ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan lain yang melenceng dari tema kita boleh juga ya, boleh juga nanti misalkan tentang karir di Jepang kayak gimana segala macem ya, karena Yuki-sang ini selain ini multi ini ya, multitasking. Kita bisa bilang multitasking karena beliau ini udah kuliah, udah sambil kerja juga, kadang-kadang nge-YouTube juga ya. Bisa dilihat di YouTube ya, akun channelnya Yuki Jade desho. Ah, namae wa? Jadi silakan dilihat ya. Ah, ya oke, Yuki Jade. Ah, jadi silakan nanti dilihat, ditonton video YouTube-nya yang luar biasa. So desu ne, yaku ni tatsu to omoimasu yo. Yang lumayan bermanfaat ya buat kita. Satu hal lagi yang mau saya kasih tahu, Yuki-sang ini memang jago bahasa Indonesia. Jadi minasang boleh bertanya pakai bahasa Indonesia, tapi nanti Yuki-sang boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai Nihongo nanti ya. Jadi Yuki-sang ini luar biasa, bisa mungkin banyak bahasa, banyak banget bahasa Jepang tentu ya, karena beliau orang Jepang. Bahasa Inggris, karena beliau juga pernah tinggal di Amerika 8 tahun. Bahasa Espanyol, Spanyol desho. Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Cina, Arabik ya, bahasa Arab. Bahasa Arab sedikit ya, bisa ya kemarin. めっちゃ下手だよ。Desu. Jadi saya pernah lihat video beliau waktu mengcover lagu Kun Anta ya, Kun Anta. Kak Ari ini pengen kuliah di Jepang, tapi jurusan untuk spesial S2, S3, tapi jurusan pendidikan. 職業教育。教育。なんかどっちに入った方がいいですかって。primary or childhood education. いや、ちょっと私もわからないんだけど、私、教育についてあんまり
調べたことないから、Hmm. まあどの大学もmenurutku semua universitas sih bagus, paling lebih baik dilihat kayak kurikulumnya apa, terus cari yang tertarik sama yang mana gitu. Oke ya. Jadi Kak Yuki ini untuk spesifik apa ya? Universitas mana yang paling bagus dan sebagainya, Yuki-san bilang juga tidak begitu tahu karena semua universitas di Jepang mungkin sudah memenuhi standar internasional ya. Jadi semuanya bagus. Paling Kak Ari kalau pengen kuliah di Jepang paling cari universitas yang cocok aja di situ, dilihat dulu kurikulumnya apa, jurusan yang adanya apa dan sebagainya. Paling gitu ya. Saya mau nyambung nih pertanyaan dari Kak Ari, tapi soal biaya nih saya mau tanya nih ya. Nihon no daigaku wa doko ga ichiban takai desu ka? Seikatsu to hairu okane toka. どこが一番高い？どこって地域？そう大学に入る前はいろんなことを払わないといけないじゃんですか。入学金とか。どれが一番高い？東京の大学とか横浜。一緒だと思う。一緒だと思う大体。Oke ya. Jadi saya tanya barusan di mana kuliah yang paling mahal di Jepang ya. Kayak biaya kuliahnya dan sebagainya itu saya tanya apakah di Tokyo atau di Yokohama. Beliau jawab rata-rata hampir sama. Ya, jadi gak ada yang terlalu mencolok drastis, gak ada. Rata-rata hampir sama katanya. Tapi tergantung jurusan. Ada kayak misalnya jurusan musik itu lumayan mahal. Oke ya, jadi jurusan musik di Jepang salah satu jurusan yang paling mahal berarti ya di Jepang. Musik sama kedokteran. Musik sama kedokteran ini jurusan yang paling mahal di Jepang. Kalau di kita kayaknya standar ya, kalau jurusan musik kayaknya agak standar ya, kayak yang lain gitu. Kalau kedokteran iya ya, kalau di Indonesia memang lumayan mahal ya kalau kedokteran. Hai, hoka ni wa arimasen ka? Yang lain ada yang mau tanya lagi? Sensei, Hai. ya saya pernah dengar Chiba University, itu gimana Sensei? Oke. Chiba University ni tsuite shite imasu ka? Yuki-san. ごめんなさい、知らないです。Jadi mohon maaf ya Yuki-san nggak tahu karena lokasi tinggalnya di Yokohama, jadi lumayan sangat jauh ya jaraknya. Jadi hai, mohon maaf ya Kak Ari. Ya. Kalau pendidikan biaya pendidikannya mahal, beasiswa kan ada Sensei. Oke, saya mau tanya soal beasiswa. Scholarship Nihon ni arimasu ka? 奨学金ね。そう。奨学金はあるよ。家庭の経済状況にもよるし、あとは日本で奨学金スカラシップは2つある。1つはスカラシップpinjaman, 1つはスカラシップyang benar-benar dikasih. Suka. Oke, jadi ternyata memang di Jepang juga banyak beasiswa ya. Banyak beasiswa, tapi di Jepang ada dua jenis. Ya, yang pertama tadi nandesu ka sake? Yang dipinjam, namanya beasiswa tapi dipinjemin. Terus yang satu lagi. Oke, jadi ada beasiswa pinjaman ya, ada beasiswa yang memang pure dikasih gitu ya. Oke, kalau di Indonesia beasiswa pinjaman ada gak ya, Kak Ari? Pinjaman, maksudnya pinjaman gimana Sensei? Ya mungkin dipinjemin dulu gitu, baru kita nanti balikin lagi. Jadi ada dua jenis beasiswa di Jepang. Agak unik ya, dipinjemin dulu ya. Oke, sugoi. Oke, hoka ni wa arimasu ka? Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kak Dian nih, satu-satunya cewek yang ikut bergabung sama kita. Ada lagi, Kak Ari, boleh silakan tanya. Yuki-san, kenapa bisa lancar gitu bahasanya? Oke. Bahasa Indonesianya.
kayak lebih kayak Jawa itu menurut. aksen Jawa go no hatsuon ga kekko tsuyoi tte. Nah, soalnya dulu sekolah di Surabaya, tapi tahun setengah gitu. Nah, terus banyak teman orang Indonesia, jadi sering ngobrol lama-lama ya lancar. Oh, sugoi, sugoi. Jadi Yuki-san ini pernah sekolah dulu di Surabaya ya, 1,5 tahun ya, desho? Jadi 1,5 tahun ya. Shogakko datta desho? Shogakko kelas 4 sampai 5. Oke, jadi dari kelas 4 SD sampai kelas 5 itu sekolah di Surabaya, Indonesia. Setelah itu back to Japan. Back to Japan and went to US, right? Enggak, US-nya sebelum ke Indonesia. Oke, jadi ke US dulu baru ke Indonesia. Sugoi. Oke. Jadi kenapa bahasanya jago dan banyak bahasa yang dikuasai karena sodane. Jadi pergi kemana-mana ya, ke Amerika, ke Indo, kemana-mana. Jadi bahasanya dipelajari di lokasinya langsung. Sugoi. Subarashi. Mantap. Ada lagi Kak Dian? Aksen ininya ya, logat Jawanya kental ya. Iya. Pas lagi ngomong. Jadi ya benar ya, Yuki-san ini bisa logat Jawa dan bisa memang bahasa Jawa juga, Jawa Wetan ya, Jawa Cirebon. Bukan Cirebon, Jawa Timur ya. Hai, Surabaya. Ada lagi Kak dia? Kak Arik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Yuki-san, saya mau nanya, kalau Japan Matsuri di Jepang tuh kayak gimana? Maksudnya kalau di Indonesia mungkin kayak suka ada yang kayak pakai pakaian cosplay gitu. Apa di Jepang sama atau kayak gitu atau gimana? Kalau di Jepang, Matsuri itu biasanya ada di Surabaya, namanya Matsuri. Dan itu selalu ada kembang api. Terus orang-orang pakai kalau cowok biasanya pakai lip atau yukata itu warna terus kayak warna kayak kecil paling populer itu baik sofa terus sama kayak kentang menarik Oh, sugoi. Ya, jadi gimana tadi ngerti nggak? Kak Arik, pakai bahasa Indonesia loh tadi ya. Terus Sensei, kalau Yuki-san di Indonesia cuma 1,5 tahun bisa menguasai bahasa kayak ibaratnya bahasa Indonesia. なんでこんなにインドネシアめっちゃペラペラになったのっていう質問だ。なんでペラペラになったのかdulu waktu di Amerika itu sebenarnya tinggalnya di lingkungan banyak orang Indonesia, jadi waktu itu udah bisa bahasa Indonesia dikit tapi masih kayak kecampur-campur gitu, kadang nggak tahu yang mana bahasa Jawa, kadang nggak tahu yang mana bahasa Indonesia. Terus dari situ kan sekolah di Indonesia, terus ada pelajaran PI. Nah waktu PI itu nggak ngerti yang mana Indonesia atau Jawa, tapi lama-lama ngerti. Terus juga di lesin privat bahasa Indonesia di rumah. Oh, so desu ka ne. Terus satu lagi ya yang mungkin sangat ngaruh banget kenapa Yuki-san bisa sejago itu bahasa Indonesia, karena beliau ini chokusetsu ni kaiwa Indonesia jin toka Amerika jin toka chokusetsu ni kaiwa shiteru kara chanto hatsuon mo ii desho. Jadi Yuki-san ini yang satu kenapa beliau bisa sejago ini karena mungkin
belajar langsung sama orangnya. Kayak bahasa Indonesia ngomong sama orang Indonesia langsung, ya. Yuki-san kalau ngomongnya sama sesama orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, mungkin gak bakal sejago ini logatnya segala macamnya ya. Kalau belajar sama bule yang bisa bahasa Indonesia belum tentu juga bisa sejago ini, karena beliau langsung belajar sama orang Indonesia ya, bahasa Inggris sama bulenya langsung, jadi pandai menempatkan ya. Contoh kalau Kak Arik belajar bahasa Cina ke saya, gak mungkin bisa, gak mungkin sejago itu karena saya juga gak bisa bahasa Cina ya. Jadi contohnya itu, kalau pengen belajar bahasa benar-benar, satu memang harus ngelatih diri, ngelatih percakapan sama orang native speakernya langsung, kayak orang Jepangnya langsung, bulenya langsung, kayak gitu ya kalian ya. Kenapa bisa sejago itu karena itu ya. Tadi juga Yuki-san udah bilang ya, tinggal di Amerika bareng sama orang-orang yang kebanyakan orang Indonesia ya kan. So, hai, ada lagi yang lain? Taufik ke Maulana-san toka Fahrudin-san toka. Hai, boleh. Menanya Kak Yuki, rasanya nggak sih bedanya sekolah yang di Indonesia atau yang di Jepang, apa sih perbedaan yang paling menonjol gitu? Banyak sih. Waktu ke Jepang aku lumayan culture shock di sekolah. Waktu di Indonesia kan kita boleh bawa makanan ke sekolah, jalan atau apa gitu. Nah, waktu di Jepang kita nggak boleh bawa makanan dari rumah ke sekolah. Terus kalau pas lunchtime kan kita kan dikasih makanan. Terus habis itu ada roti. Nah, rotinya aku bawa pulang. Terus habis itu ada yang ngadu ke gurunya. Terus habis itu katanya itu nggak boleh dibawa pulang gitu. Terus aku bingung kenapa gitu. Terus habis itu kita harus kayak apa ya, di sekolahan Jepang itu kayak kita harus mandiri. Jadi pas lunchtime kita harus pakai baju kayak ibu-ibu kantin, pakai topi, terus apron, terus habis itu kita ke dapur bawa nasinya kayak satu baskom gitu, dibawa ke kelas. Terus habis itu kita yang kasih ke murid-murid gitu. Tapi tetap masih ada kantinnya nggak sih Kak? Yang kayak kita mau beli apa gitu, ada nggak sih? Di SD luar nggak ada. SD SMP nggak ada. Oh. Mungkin kalau yang swasta ada kali ya, tapi kalau yang biasa nggak ada. Oke, mungkin gini ya, Yuki-san, suasana kantin Indonesia yang di sekolah itu kan sama yang ada di Jepang, apakah sama atau beda banget gitu? Kalau di Indonesia kan ada tukang gorengan, ya, ada nasi uduk, ya, ada es kayak minuman yang di plastik kayak gitu ya. Apakah di Jepang juga ada? 皆さんわざわざこの動画を見ていただきありがとうございます。続きますので次のビデオを見てくださいね。じゃあまたね。